Selamat malam, peserta mata kuliah perpindahan massa dan aplikasinya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengulang kembali bagaimana menyelesaikan eh, perhitungan jumlah stage dari ekstraksi counter current. Di sini saya akan mengulang kembali untuk contoh 27.42. Kita akan memulai dari pemahaman soal terlebih dahulu. Isopropyl ether murni sebanyak 450 kg per jam digunakan untuk mengekstrak larutan berair 150 kg per jam yang mengandung 30% asam asetat menggunakan ekstraksi multistage counter current. Konsentrasi asam dalam larutan berair yang keluar adalah 10% atau ini rafinat. Hitunglah jumlah stage yang diperlukan. Nah, dari soal ini kita akan mencoba untuk memasukkan data-datanya ke dalam skema ya. Ini adalah skema dari suatu multi-stage extraction. Di sini feed yang masuk itu ada di bawah, disimbolkan L0. Ya, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa yang akan kita olah atau yang akan kita ekstrak itu adalah larutan berair yang masanya 150 kg per jam ya, sehingga ini kita masukkan sebagai L0 150 kg per jam. Ya, kemudian konsentrasi dari feed itu 30% asam asetat ya. Jadi ini kita tuliskan di sini XA0 sama dengan 0,3 atau 30%. Ini asam asetat ini disimbolkan sebagai A. Jadi ini konsentrasi A dalam feed itu 0,3. Ya, karena ini larutan berair yang hanya berisi asam asetat dan air, maka isopropyl ethernya tidak ada di dalam feed ini. Ya, sehingga kita bisa tuliskan Xc0 sama dengan 0 ya. Jadi solvent ini disimbolkan dengan C. Ya, jadi di sini yang kita perlukan itu selalu antara A dan C ya, karena nanti grafik yang akan kita buat itu ya hanya A dan C saja. Ya, kemudian kita melihat solvent. Ya, solvent di sini adalah isopropyl ether murni. Ya, kalau murni berarti 100% mengandung C. Ya, tidak ada komponen lain di situ. Sebanyak 450 kg per jam. Nah, angka 450 ini akan kita masukkan ke dalam solvent masuk. Ya, ini simbolnya Vn+1. Ya, itu 450 kg per jam. Ya, sedangkan konsentrasi C-nya itu 100% ya. Jadi kalau ini saya copy di sini ya, kemudian saya tambahkan di bawahnya. Ya, gitu ya. Ini saya tambahkan di sini. Ini C-nya ya. Kalau C-nya di sini 1 ya, nanti C-nya sama dengan 1. Konsentrasi C. Oke ya. Konsentrasi C-nya itu 1, konsentrasi A-nya di dalam solvent itu 0 ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan melihat untuk kalimat selanjutnya, konsentrasi asam dalam larutan berair yang keluar adalah 10%. Sehingga kita targetkan ya, dari awalnya feednya itu 30% asam asetat, ya kita targetkan keluarnya 10% saja. Ya, sehingga ini adalah rafinatnya ya, 10% atau 0,1. Ya, sehingga data-data ini perlu kita masukkan ke dalam skema ya, sehingga kita bisa memahami ya kira-kira data apa saja yang tersedia di dalam soal.
Ya, kemudian kita akan memasukkan data-data ini di dalam Excel ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Ini adalah data yang kita dapatkan sesuai di soal. Langsung saja saya kopas seperti ini ya biar cepat. Ya, jadi ini L0 ya. Ini yang kuning atas ini adalah kelompok dari fit. Ya, yang hijau adalah kelompok dari solvent, sedangkan yang biru adalah kelompok dari rafinat. Ya, ini yang diketahui di soal. Sedangkan untuk ekstrak atau V1 itu tidak diketahui apapun di soal. Ya, sehingga di sini kita hanya memasukkan 3 bagian ini yang diketahui saja. Ya, di sini L0 kita masukkan 150 kg per jam. Ya, kemudian XA0 kita masukkan 0,3, sedangkan XC0 kita masukkan 0. Ya, seperti ini ya. Kemudian data dari solvent kita juga masukkan di sini. Solvent laju alirnya 450 kg per jam, kemudian konsentrasi A di dalam solvent itu 0, konsentrasi C adalah 1. 0, 1. Ya, kemudian rafinat yang keluar itu ditargetkan mengandung A itu 0,1. Oke, ya. Jadi ini adalah data yang diketahui di soal, kita pindahkan ke dalam sel Excel sehingga nanti kita tinggal mengambil saja dari sel-sel ini untuk perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan melihat prosedurnya ya. Nah, prosedurnya seperti ini. Ini langsung saja saya kopikan di sini. Prosedur yang akan kita kerjakan itu seperti ini. Ya, jadi awalnya kita mencari V1 dulu. Ya, karena dalam perhitungan jumlah state keempat titik di luar ini harus kita ketahui datanya ya. Ini kan hanya 3 ya. L0, Vn plus 1, Ln. Sedangkan V1 ini belum diketahui sama sekali. Ya, sehingga kita akan mencari berapakah V1 ini. Ya, nah untuk mencari V1, nah ini tahap pertama kita melakukan plot ya, titik L0, Vn plus 1, dan Ln. Ya, titik ini itu sesuai dengan grafik ya, itu koordinatnya adalah antara A dan C. Ya, koordinatnya itu antara A dan C. Jadi ini koordinatnya ya, yang saya blok mungkin ini saya blok abu-abu begini ya. Ya, ini A dan C ya, koordinatnya itu ya. Sedangkan untuk Vn plus 1 juga sama ya, koordinatnya yang saya blok abu-abu seperti ini ya, Vn plus 1. Kemudian Ln ya. Nah, kita plot dulu ya. Di sini kita coba. Nah, di sini gambar kita siapkan dulu ya. Gambar ini selalu kita siapkan sehingga kita tidak perlu menggambar lagi setiap ada soal ya. Jadi beberapa kesetimbangan itu perlu kita siapkan terlebih dahulu grafiknya dan titik-titiknya ya, sehingga titik ini tinggal kita pasang saja mau di mana. Begitu ya. Jadi yang pertama kita akan menggambar L0. L0 ini koordinatnya yaitu 0,3 ya dan 0. 0,3 lawan 0. Ya, 0,3 ini sebagai sumbu X ya. Ini mungkin bisa saya beri keterangan, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ya, begitu ya. Jadi 0,3,0 ini letaknya nanti akan ada di sini. Kita mengambil salah satu titik di sini ya. Mungkin kita bisa besarkan sedikit.
cukup sulit untuk memindahkannya ya karena terlalu kecil. Ini kalau mau memindahkan panahnya itu harus seperti ini ya. Tidak boleh memanjang. Kalau memanjang ini akan memperbesar titik ya. Harus seperti ini. Nah, ini kita tempatkan di koordinat 0,3 ya, 0,3 ke arah sumbu X-nya, ke arah sumbu Y-nya atau ke arah atas itu 0. Ya, karena koordinatnya 0,3 dan 0 ya. Nah, ini kita beri nama L0 ya, sehingga kita bisa menambahkan text box ya. Nah, ini teks ya. Kita tambahkan di sini ya. Ini kita beri nama L0. Ya. Ini L0 ya. Nah, mungkin kita bisa kecilkan sedikit ya. Sudah, ini L0. Ya, jadi koordinat L0 ya. Berikutnya kita akan menggambar koordinat dari Vn plus 1. Ya, Vn plus 1 juga seperti ini ya. Jadi ini sumbu X, sumbu Y-nya itu ini. Ya, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 1. Ya, sehingga kita kembali ke gambar. Ya. Kita kembali ke gambar di sini. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 1. Ya, sehingga ini kita arahkan ke atas. Ya, ke titik 1 di sini. Ya, nah, jadi ini posisi dari Vn plus 1. Ya, kita tambahkan lagi text box di sini. Ya, kita beri nama Vn plus 1. Ya, kita kecilkan sampai 8 begitu ya. Kita tulis di sini. Ya, sekarang kita sudah menggambarkan dua titik L0 dan Vn plus 1. Berikutnya kita akan menggambarkan titik Ln. Ya, Ln. Ya. Nah, seperti kita ketahui, feed dan solvent itu dari kita yang menentukan. Ya, mau berapapun angkanya dari kita, komposisinya juga dari kita. Namun untuk V1, V2, V3, kemudian L1, L2 sampai Ln itu bukan kita yang menentukan, tetapi dia akan mengikuti kesetimbangan. Ya, jadi V1, L1 dan seterusnya itu mengikuti kesetimbangan. Nah, kalau mengikuti kesetimbangan berarti dia selalu posisinya berada pada kurva kesetimbangan. Ya, sehingga di sini meskipun yang diketahui hanya satu, ya, yang diketahui hanya satu yaitu X-nya saja atau sumbu X-nya saja yang 0,1, maka sumbu Y-nya itu bisa kita ketahui karena dia harus berada pada kurva kesetimbangan. Ya, karena ini rafinat, maka kurva kesetimbangannya itu yang bawah ya. Ya, sehingga kita bisa lihat di sini. Nah, ini titiknya 0,1 ya. Ya, titiknya 0,1. Ya, titiknya 0,1 tetapi dia tidak berada di sini. Juga tidak bisa berada di sini. Ya, tetapi dia harus ada pada kurva kesetimbangan. Ya, karena dia keluarnya selalu dalam posisi kesetimbangan hasil dari ekstraksi. Ya, jadi titik ini itu posisi dari Ln. Ya, bisa kita copy dari sini ya. Kita copy di sini.
beri nama LN. Oke ya, jadi tahap 1 sudah selesai ya. Kita meletakkan titik dari L0, Vn plus 1, dan Ln. Ya, poin 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Nah, poin kedua ini kita akan menghitung XAM dan XCM. Ya, karena kita akan menggambar titik M. Ya, XAM dan XCM ini adalah koordinatnya titik M nanti ya. Nah, oke, sekarang kita selanjutnya akan menghitung, kita akan memasukkan rumus dari XAM dan XCM. Ya, saya langsung kopas di sini. Sehingga di sini rumus-rumus itu perlu kita kopas di sampingnya untuk memudahkan perhitungan kita. Oke, berikutnya kita akan menggambar XAM. Dan menghitung ya, menghitung XAM dan XCM. Nah, oke ya. XAM sekarang. XAM kita mengikuti rumus ini. Di sini ada dua rumus ya, ada dua pilihan, yaitu yang tengah dan yang kanan. Ya, kita akan melihat ya data yang kita miliki yang mana. Ya, data lengkap yang kita miliki itu adalah yang tengah. Di sini ada L0, ada Vn plus 1, L0, Vn plus 1. Apabila kita memilih data yang kanan, V1-nya ini belum ada. Ya, sehingga kita untuk kondisi sekarang tidak mungkin memilih yang kanan. Ya, kita pilih yang tengah ya. Kita mulai dari L0. Ya, nah ini kita tidak perlu mengetikkan angka-angkanya, tinggal merujuk pada sel yang ada. Ya, kita beri buka kurung dulu. L0 ya kali XA0 ditambah Vn plus 1 kali YAN plus 1. Tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung, L0 ditambah Vn plus 1. Ya, seperti ini ya, jadi kita mengikuti rumus yang tengah, kita enter, nah, kita akan dapatkan angka 0,075. Demikian juga dengan XCM ya, kita akan menghitung dengan cara yang sama, kita pakai yang tengah ya, kita arahkan sel ke L0 kali XC0 ditambah Vn plus 1 kali XC1, kemudian dibagi L0 ditambah Vn plus 1. Ya, demikianlah rumusnya. Kita enter, kita akan dapatkan angka 0,75. Ya, sehingga kita sudah mendapatkan koordinatnya ya, koordinat untuk titik M. Ya, sehingga kita bisa melakukan langkah kedua ya, menggambar titik M. Ya, koordinatnya 0,075 itu untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya 0,75. Oke ya, kita kembali ke gambar ya, 0,075 dan 0,75. Oke, kita lihat gambarnya. Ya, kita ambil satu titik di sini. Ya, di sini 0,075 ya, 0,075 posisinya di sini ya. Naiknya 0,75. Ya, naiknya 0,75. Ya, posisinya kira-kira di sini. Ya. Oke, jadi ini adalah titik M ya. Nah, titik M ini koordinatnya ini, langsung saya kopikan aja. Ini adalah titik M. Koordinatnya 0,075 dan 0,75.
Oke ya, langkah kedua sudah selesai. Kita masuk ke langkah ketiga sekarang. Kita lihat ya, titik M sudah terselesaikan. Buat garis L0 dan VN plus 1. Dan itu harus melewati M. Ya, buat garis L0 dan VN plus 1. Oke, kita kecilkan saja supaya terlihat. Ya, L0 dan VN plus 1. Ya, kita munculkan garisnya ya di sini ya. Pakai insert, illustration, kemudian shape, dan line, garis lurus gitu ya. Kita buat garis dulu seperti ini ya. Supaya terlihat, mungkin garisnya ini saya buat tebal ya. Supaya bisa terlihat jelas. Oke ya, jadi garis ini kita buat itu dari L0 ya, dimulai dari L0 dengan VN plus 1 ya. Kita hubungkan L0 dengan VN plus 1 ya. Dan harus melewati M ya. Ini melewati M ya. Kalau tidak melewati M, artinya perhitungan M kita itu salah. Ya, jadi ini harus satu garis, 3 titik ini. Oke ya, itu tahap ketiga ya. Sekarang kita lihat tahap keempat ini ya, tahap terakhir ini ya. Buat garis LN dan M. Ya, kemudian diperpanjang hingga memotong kurva. Ya, titik potong dengan kurva adalah V1. Ya, LN dan M. Ya, kita lihat garisnya. Oke. Garis ini bisa kita copy ya. Tekan Ctrl kemudian digeser. Kita hubungkan LN dengan M. Ya, kita hubungkan LN dengan M ya. Awalnya dengan M ya. Kemudian kita perpanjang ya, kita perpanjang hingga memotong. Ya, kita perpanjang hingga memotong kurva yang atas. Ya. LN kita hubungkan dengan M, kita perpanjang hingga memotong kurva yang atas. Nah, titik potong dengan kurva yang atas ini adalah V1. Ya, jadi kita mengambil titik lagi di sini, kita pindah ke sini. Nah, ini adalah V1 ya. Ini adalah V1. Saya besarkan ya. Nah, ini adalah titik V1. Ya, kita beri nama ya. Kita copy dari sini aja. Kita geser sambil menekan Ctrl. Ini V1. Ya, jadi untuk mencari V1 ini sudah selesai ya. Jadi dari gambar ini kita sudah bisa mendapatkan V1. Ya, V1 ini saya tebalkan, saya beri warna merah gitu ya, karena ini adalah target perhitungan kita untuk tahapan yang ini.